Halo sob, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini ada cerita menarik tentang pengalaman seorang pelajar yang ditebengi kuntilanak penghuni kebun kosong sob. Langsung aja ke ceritanya ya. Perkenalkan, namanya Adit. Ini pengalaman dia sendiri. Cerita ini terjadi pada tahun 2013. Saat itu beliau masih duduk di kelas 2 SMA di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dulu waktu di SMA saya adalah anggota OSIS. Sekolah saya adalah sekolah full day school alias sekolah yang sehari penuh. Artinya tiap hari Senin sampai Sabtu jadwal belajar mengajar selalu padat dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kecuali hari libur. Waktu itu saya belum punya SIM, namun karena jarak rumah saya ke sekolah jauh, akhirnya diperbolehkan bawa kendaraan. Dengan catatan harus lewat jalan tikus alias jalan pintas yang melintang dari kampung saya tinggal hingga ke sekolahan. Jalan tikusnya itu melewati jalanan kampung yang beraspal, namun terdapat banyak lubang di perkampungan itu. Jarak rumah yang satu ke rumah yang lainnya cukup berjauhan. Jalanannya pun bisa dibilang indah dan masih asri sob, karena di kiri dan kanan jalan itu membentang sawah. Namun ada satu tempat yang konon angker, yaitu sebuah kebun tidak terawat yang berada kurang lebih 5 km di tengah-tengah antara kampung saya dan sekolahan. Hari itu adalah hari Senin. Selepas materi pelajaran terakhir kurang lebih jam 5 sore, ada sebuah pengumuman kalau semua anggota OSIS harus kumpul di ruang OSIS karena ada rapat penting. Saya pun langsung SMS orang rumah kalau saya akan pulang telat. Ternyata rapatnya lama banget, sampai hampir jam 9 malam. Akhirnya rapat pun selesai, dan saya pun langsung tancap gas pulang dengan sepeda motor kesayangan saya. Saya pulang malam dan langsung berbelok ke jalan tikus yang biasa saya lewati saat pergi maupun pulang sekolah. Saat itu jalanan sepi banget dan penerangan kurang. Jujur aja, sebelum pulang tadi, saya sudah merasakan feeling gak enak banget. Ya tapi mau gimana lagi, saya harus pulang. Singkat cerita, sampailah saya di titik angker, yaitu daerah kebun yang gak terawat itu. Saya tahu kalau kebun itu menyimpan kisah seram di kalangan masyarakat. Tapi cuma jalan ini yang merupakan satu-satunya jalan tikus. Saya tetap gas di kecepatan santai dan gak ngebut. Ketika mulai memasuki kebun tersebut, ternyata gelap banget, cuma ada saya sendiri yang melintasi saat itu. Sebenarnya saya tidak terlalu merasa takut, tapi kejadian yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya pun terjadi. Motor saya tiba-tiba mati mendadak. Kenapa kok pakai mogok segala? Waktu itu saya benar-benar bingung dan agak ketakutan. Ditambah bulu kuduk sangat merinding. Saya heran kehabisan bensin atau apakah, tapi nggak mungkin kehabisan bensin. Tadi subuh sudah diisiin bensin full sama om saya yang sempat pinjam motor saya. Atau ada kerusakan kah? Tapi kalau kerusakan juga nggak mungkin. Hari Minggu kemarin baru diservis motor saya dan dicek semua kondisinya masih sehat walafiat. Terus kenapa motor saya mogok? Saya sempat panik. Udah mogok dan mogoknya pas di tengah-tengah tempat yang katanya angker lagi. Beneran, waktu itu saya merinding dan pikiran gak karuan. Takutnya ada, kesalnya juga ada. Ya udah, daripada galau gak karuan, saya putuskan untuk dorong si motor sampai rumah. Walau saya tahu itu masih jauh, yaitu sekitar 5 kilometeran. Buset dah, bayangin aja saya kudu dorong sejauh ini dalam kondisi gelap. Saya lalu netralin gigi biar bisa didorong dan saya putar kunci ke posisi on. Tetap nggak ada tanda-tanda kalau kelistrikan motor bekerja. Lagian dari tadi udah coba saya selah, tapi tetap nggak hidup-hidup ini motor. Kenapa ya, aneh banget. Ketika mendorong dan menuntun si motor dari kejauhan di depan, saya terlihat seorang cewek yang jalan kaki ke arah saya. Tersorot cahaya bulan purnama waktu itu. Saya berpikir, kok ada cewek jalan sendirian malam-malam gini. Namun keheranan saya sirna setelah berpikir mungkin si cewek itu mau ke warung atau tempat lainnya. Atau ada perlu mungkin. Dari kejauhan cewek itu tetap berjalan terus ke arah saya. Saya sambil dorong motor, saya menunduk sesaat
Dan ketika saya menegakkan kepala lagi untuk memandang ke depan, cewek itu tiba-tiba nggak ada, hilang entah kemana. Ciri-cirinya cewek itu yang saya ingat, dia berpakaian seperti orang biasa dan kelihatan dari postur badannya tuh cewek sekitar umur 20 tahunan. Saya tengok sini tengok sana karena tuh cewek hilang begitu aja. Karena mana mungkin secepat itu dia hilang begitu aja. Sedangkan saya hanya sekitar 5 detik tadi menunduk. Tapi dia telah lenyap begitu aja. Dan ada satu hal lagi yang gak kalah aneh terjadi setelah itu. Motor saya tiba-tiba terasa berat. Rasanya seperti sedang menuntun motor dengan seseorang yang duduk di jok motor saya. Tapi nggak ada siapa-siapa. Makin jauh saya dorong, makin berat. Dan tangan saya makin pegel. Aduh, udah mogok sendirian malam-malam gini. Ada hal aneh. Di tempat angker lagi, sungguh terlalu. Tapi walaupun tangan pegel, tetap saya tuntun si motor. Pokoknya saya harus pulang dengan motor ini, walau apapun yang terjadi. Makin lama makin berat, tapi saya terus dorong. Tiba-tiba ada angin yang cukup gede niup saya. Cuma sekilas dan saya tercengang. Saya tercengang bukan karena angin itu, tapi karena ada suara yang bikin merinding terdengar di belakang saya. Suara ketawa cekikikan pelan, kayaknya jauh banget, tapi sangat kedengaran jelas. Saya pun berhenti, saya pelan-pelan nengok ke belakang, dan langsung tuh suara cekikikannya hilang, dan gak ada siapa-siapa yang saya lihat. Hanya kegelapan malam dan pohon-pohon rimbun. Dan gak lama kemudian tiba-tiba tanda netral di motor saya nyala. Wah, bukannya seneng malah serem aja. Tapi situasi ini saya gunakan. Saya langsung naikin motor dan saya starter langsung nyala. Si motor kembali bekerja seperti kesemula. Saya injek gigi satu, namun ada yang aneh di spion kanan saya. Saya lihat baik-baik tuh spion. Ternyata spion motor saya memantulkan sosok wanita melayang dengan rambut panjang banget nutupin mukanya. Anjir, kuntilanak. Waktu itu saya merinding dan berbisik ketus. Seperti kuntilanak itu memang cewek yang tadi menghilang dan nebeng di motor. Pantas terasa berat banget waktu dorong motor. Jantung saya deg-degan hebat dan keringat dingin ngucur banyak. Saya langsung tancap gas dan melirik ke spion. Sosok itu tertinggal jauh di belakang saya. Tapi suara cikinkannya masih kedengeran jelas. Geber dan geber sekencang-kencangnya motor saya menghindari suara yang terus bergema di telinga. Akhirnya lama-lama hilang juga tuh suaranya. Akhirnya saya sampai rumah dan tampaknya orang rumah tahu kalau saya ngalamin kejadian itu. Lalu saya dikasih segelas air putih. Nih Dit, minum, habisin, gitu kata nenek saya. Saya minum aja sampai habis dan malam itu saya tidur pulas. Sampai sekarang saya masih merinding kalau ingat kejadian itu. Sekedar pesan aja kalau mau kemana-mana, kalau feeling kita nggak enak, mending kita batalin aja. Jangan nekat banget. Saya pun kalau waktu itu tahu akan begitu, mending nginep di asrama sekolah aja. Ya hati-hatilah di jalan, minta dan berdoa pada yang kuasa agar kita tetap berada dalam lindungannya. Oke so, jadi itu cerita seorang pelajar yang mengalami kejadian menakutkan pada saat perjalanan yang ditebengi sosok kuntilanak penghuni kebun kosong. Semoga menghibur dan dapat menambah wawasan sobat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.